Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa peserta mata kuliah Sosio Ekosistem Digital. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan Sosio Ekosistem Digital atau SED dalam penguatan komunikasi resiko dan krisis. Sebelum saya menyampaikan materi mengenai pengembangan SED untuk komunikasi krisis dan resiko, saya akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran dari materi kali ini. Jadi, setelah mengikuti perkuliahan ini, kami sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan sosio ekosistem digital dalam konteks penguatan komunikasi resiko dan krisis yang mencakup dua hal. Teman-teman harus bisa menjelaskan pengertian komunikasi resiko dan krisis di era digital ya, itu juga bisa mencakup bencana, lalu juga terkait kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19 ya, dan bisa dijadikan contoh. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa memahami dan bisa menjelaskan seperti apa pengembangan sosio ekosistem digital dalam komunikasi pemulihan dari krisis yang nanti contohnya adalah pandemi COVID-19. Nah, berbicara soal komunikasi krisis dan resiko ini, dua hal ini nggak bisa dipisahkan ya, karena saling berkaitan. Dan karenanya juga kedua hal ini adalah subdisiplin dari ilmu komunikasi, jadi cabang dari ilmu komunikasi. Dan komunikasi resiko dan krisis ini menangani semua penilaian termasuk manajemen ya, dan juga komunikasi yang terkait dengan kejadian tidak terduga yang dapat berdampak negatif. Jadi kalau kita mempelajari komunikasi krisis dan resiko itu berbicara hal-hal yang tidak terduga gitu ya, yang tentu perlu kita antisipasi dan bisa kita tangani. Dan lebih lanjut juga bahwa komunikasi resiko dan komunikasi krisis ini adalah dua bidang yang paling sering atau banyak menginformasikan pemikiran untuk suatu bahaya gitu ya. Sama tadi dengan konteks dampak negatif atau kejadian yang tidak terduga. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu, terkait komunikasi resiko. Ini saya coba telaah dari literatur atau bukunya Dafty tahun 2020. Setidaknya ada 4 hal yang perlu menjadi fokus kita. Yang pertama, kita harus paham dulu apa itu resiko. Resiko itu merepresentasikan potensi kerugian akibat dampak bahaya bencana alam, teknologi, dan hal lainnya. Ya, jadi senada ya dengan yang awal tadi, intinya adalah hal-hal yang di luar dugaan berdampak negatif gitu ya. Yang kedua, kita juga harus memahami persepsi resiko. Kenapa? Karena itu penting ya, penting banget untuk bisa menyusun sebuah atau membuat strategi komunikasi resiko. Nah, persepsi resiko ini menggambarkan penelitian tentang persepsi resiko membantu kita memperjelas adanya bias bawaan orang dan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor budaya, sosial, dan emosional itu bisa membentuk persepsi risiko yang sebenarnya. Dan tadi yang saya sudah sampaikan, pembelajaran ini kemudian bisa diterjemahkan untuk membuat komunikasi risiko menjadi lebih efektif. Coba kita lihat kondisi sekarang ya, walaupun pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, ada saja yang mempersepsikan itu menjadi sesuatu yang sangat biasa aja, tapi ada juga yang sangat berbahaya gitu. Jadi ada perbedaan persepsi di setiap orang. Nah, ini kan juga perlu kita dalami ya. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan. Apa itu? Jadi dalam konteks komunikasi resiko, kepercayaan ini berkaitan pada komunikator, yang dia merupakan faktor penting dari tadi membentuk persepsi resiko dengan konsekuensi yang kuat untuk komunikasi resiko yang efektif. Jadi memang ini bicara soal sumber ya, sumber informasi yang layak untuk menyampaikan ke masyarakat atau target audience ya. Dan yang keempat adalah soal mengkomunikasikan resiko.
Jadi, komunikasi resiko itu berupaya memberitahu orang-orang tentang potensi bahaya di masa depan gitu ya, dan bahaya yang terkait sehingga mereka bisa mengambil tindakan untuk mengurangi resiko. Nah, jadi ini adalah 4 hal yang terkait dengan komunikasi resiko. Ini masih terkait komunikasi resiko, tapi literaturnya berbeda. Ini dari Heath, O'Hare, dan Han 2019. Nah, jadi dalam konteks komunikasi resiko itu yang penting adalah perlu ada kepekaan terhadap kebutuhan. Ya, kebutuhan untuk apa? Untuk mempelajari resiko dan komunikasi darurat dalam menanggapi krisis, ya, bisa krisis kesehatan atau krisis lain yang tentu berbahaya. Lalu yang kedua, jadi kajian komunikasi resiko juga umumnya berkaitan sama komunikasi kesehatan juga gitu ya, yang biasanya meneliti peran komunikasi yang signifikan dalam mengidentifikasi keamanan dan resiko kesehatan yang serius seperti potensi epidemi atau penyebaran penyakit menular atau yang sekarang terjadi yaitu pandemi COVID-19. Nah, hal lain yang dijelaskan oleh Heath, O'Hare, dan adalah tujuan komunikasi resiko itu adalah mempersiapkan masyarakat atau publik ya yang beresiko untuk mampu menghadapi resiko tersebut. Misalkan resiko kesehatan ya, misalkan yang akan terjadi dan bisa mengkoordinasikan tanggapan ketika krisis serius itu terjadi. Ya, misalkan munculnya keadaan darurat publik yang dramatis yang mengancam kesehatan seperti dulu sebelum ada pandemi COVID-19 kan pernah ada paparan antraks ya, penyakit antraks melalui surat, penyebaran flu burung gitu ya, dan sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi kita sudah sedikit membahas soal komunikasi resiko. Sekarang kita coba pindah membahas ke komunikasi krisis ya. Tetapi sebelum menjelaskan komunikasi krisis, kita coba pahami dulu krisis itu apa. Nah, ini saya mencoba mengutip dari literaturnya Chelnow sama Siger tahun 2013. Jadi di bidang studi krisis ini terdapat beberapa perdebatan ya tentang tingkat bahaya yang diperlukan agar suatu peristiwa itu bisa dikualifikasikan sebagai krisis ya. Karena bukunya Chelnow Siger ini juga berkaitan sama bencana ya, karena bencana kan salah satu krisis ya. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah tabel gitu ya tentang kriteria pembagian gitu ya untuk melihat bencana tuh kayak apa gitu. Dilihat dari jumlah atau tipe dari bencana tersebut ya, jumlah korban dan lain-lainnya gitu, termasuk terhadap impact atau pengaruhnya terhadap infrastruktur gitu ya, dan hal-hal yang lain yang ini bisa membedakan apakah ini bencananya levelnya berapa gitu ya, supaya penanganannya juga khusus setiap bencana itu gitu. Nah, teman-teman bisa menyimak ya, lihat di slide yang terlampir apa saja kriteria yang disebutkan gitu, dan ini apa kriterianya ditentukan oleh FEMA. FEMA bukan Fakultas Ekologi Manusia kalau dalam konteks ini ya, tapi the Federal Emergency Management Administration. Masih bicara soal apa itu krisis ya. Jadi krisis itu adalah peristiwa atau kejadian yang tidak diharapkan ya, dan biasanya berdampak dramatis, tidak pernah terduga karena belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya, dan dapat menyebabkan kekacauan dan bisa menghancurkan institusi ya, entitas gitu ya, jika tidak ada tindakan atau upaya nyata untuk mengatasi krisis tersebut. Nah, penyebab krisis itu bisa macam-macam, bisa bencana alam, kondisi darurat yang mendadak, sesuatu atau kondisi yang membuat panik ya, adanya kerusakan, pemogokan, rumor buruk, serta berbagai masalah yang timbul dari bisa dari publik internal maupun eksternal. Nah, contohnya yang sekarang kita sedang alami, tentu pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, dan kita bisa lihat bagaimana pandemi COVID-19 ini luar biasa dramatis banget gitu ya, banyak korban dari sini, dan juga tidak pernah terduga bahwa kita akan mengalami ini hampir sedunia. Walaupun memang dulu pernah di tahun 1920-an pernah ada flu Spanyol gitu, tapi pandemi COVID-19 sekarang itu luar biasa
hampir semua negara mengalaminya ya, seluruh dunia gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari krisis. Masih membahas soal krisis juga ya. Jadi krisis itu apa gitu ya. Nah, krisis juga diasumsikan sebagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang semakin penting dan bisa dibilang menciptakan lebih banyak perubahan lebih cepat daripada fenomena tertentu gitu ya. Jadi artinya karena tadi ya krisis itu penyebabnya bisa banyak hal gitu, sehingga memang ada kalanya juga itu memang sudah alamiahnya terjadi ya, karena ada terjadi perubahan dan sebagainya. Dan juga tadi sama seperti penjelasan yang sebelumnya bahwa krisis ini berpotensi menimbulkan kerugian besar gitu ya, bisa menimbulkan gangguan yang meluas dan sistematis gitu. Tetapi krisis juga dapat menjadi kekuatan untuk perubahan, pertumbuhan dan pembaruan yang konstruktif. Nah, krisis juga dapat dengan cepat membentuk kembali sebuah katakanlah institusi gitu ya, membuat perubahan dalam demografi dan populasi, mengubah ekosistem ya, merusak juga bisa mengganggu ya, nggak usah merusak, mengganggu stabilitas ekonomi dan bisa mengubah kepercayaan yang dianut secara luas. Contohnya sekarang gitu ya, kita dengan adanya pandemi COVID-19, kita berusaha untuk gimana caranya tetap bisa kuliah gitu ya, bisa beraktivitas. Nah, itu kan juga membuat ada ide-ide, ada inovasi-inovasi gitu, sehingga lahirlah pemikiran atau pembaruan-pembaruan yang tadi yang disebut sebagai pembaruan yang konstruktif. Nah, kita coba sekarang menautkan antara krisis dan komunikasi ya. Mungkin saya ulang lagi gitu ya. Krisis juga tadi ya selalu berkaitan sama resiko gitu ya. Krisis itu adalah resiko yang terwujud gitu, makanya komunikasi krisis sama komunikasi resiko tuh nggak bisa dipisahin gitu ya. Nah, literatur juga menggambarkan bahwa krisis itu sebagai peristiwa yang memfokuskan, membawa perhatian pada berbagai isu dan menetapkan agenda kebijakan publik yang lebih besar. Nah, jadi bisa dikatakan krisis itu dapat menjadi kekuatan yang signifikan atau penting dalam perubahan politik dan sosial dan bisa menentukan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Lagi-lagi kita bisa melihat kondisi sekarang ya. Lalu kalau dikaitkan dengan komunikasi gitu ya, kunci utama komunikasi dalam menghadapi krisis itu ialah pertama yang paling penting adalah tidak diam saja ketika kita dilanda krisis atau bencana. Perlu mencari solusi dan harus bertindak cepat dan tepat. Nah, kaitannya dengan pengelolaan krisis gitu ya, mengelola krisis itu seringkali pasti membutuhkan kerjasama ya dari berbagai lembaga, komunitas atau kelompok dan anggota masyarakat lainnya. Dan dalam banyak kasus dan fenomena sosial, kita bisa lihat bahwa kerjasama ini pasti membutuhkan komunikasi. Jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa komunikasi itu adalah instrumen kerjasama atau bisa membangun untuk kolaborasi. Jadi tak mungkin gitu kalau nggak ada komunikasi ya untuk bisa melakukan kerjasama ini, termasuk dalam mengelola krisis. Nah, ini masih kaitannya tautan antara komunikasi sama krisis ya. Coba diingetin lagi ya soal komunikasi gitu ya. Nah, kalau dikaitkannya dengan komunikasi krisis, resiko, bencana gitu ya, komunikasi itu tentu umumnya adalah tindakan mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini dapat menunjukkan bisa dua proses yang berbeda. Ada yang sifatnya tuh satu arah, itu namanya transmisi informasi aja. Atau kalau yang prosesnya dua arah atau timbal balik ya, proses bersama itu berbagi informasi, sharing. Nah, bisa kita lihat bahwa model transmisi atau proses satu arah itu terutama biasanya digunakan di mana ada informasi yang disebarkan oleh katakanlah kondisi atau hal-hal yang darurat untuk memberikan peringatan ya. Peringatan dini dan sebagainya. Sebaliknya, kalau untuk yang gagasan berbagi informasi itu menyiratkan proses bersama atau timbal balik. Contoh yang paling relevan sama konteks kita sekarang adalah penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi darurat. Secara inherent itu bisa melibatkan berbagi informasi dua arah. Jadi cepat gitu kan, kayak sekarang ada kejadian di mana itu langsung gitu, walaupun memang ada beberapa PR atau beberapa kendala yang itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Selanjutnya ini juga masih soal komunikasi dan krisis ya. Jadi
Kalau kita membahas komunikasi krisis termasuk bencana, itu bisa dikategorikan menurut lama komunikasi bencananya. Ya, ada 2. Ada yang namanya acute communication atau komunikasi akut ya. Jadi terjadi selama keadaan darurat di mana ada kebutuhan untuk penyebaran informasi yang cepat. Misalkan ada early warning gitu ya. Ketika misalkan ada gempa lalu ternyata ada potensi tsunami atau tidak, itu kan cepat ya. Nah, ada yang kedua yang juga penting adalah long term communication atau komunikasi jangka panjang. Ini terjadi selama periode yang diperpanjang sebelum dan setelah kejadian darurat atau bencana. Misalnya pengurangan resiko bencana, rekonstruksi pasca bencana. Sama kayak sekarang ya, pandemi COVID-19 juga itu masih berlangsung. Jadi masih termasuk long term communication. Dan ketika pandemi belum selesai pun negara kita sekarang sedang diuji dengan beberapa bencana. Nah, itu hal-hal ini yang kita bisa lihat bahwa komunikasinya bisa ada 2 gitu. Ada yang dia cepat, harus segera gitu ya, dan seringkali sifatnya searah, dan ada yang dia long term karena untuk penanganan jangka panjang, untuk pengurangan risiko dan sebagainya. Kalau tadi kita membahasnya masih kayak pisah-pisah gitu ya, komunikasi sama krisis. Nah, sekarang kita coba memahami pengertian komunikasi krisis itu sebenarnya apa. Jadi kata Fear and Banks tahun 2007 ini menyebutkan bahwa menjelaskan komunikasi krisis adalah kegiatan pemberian informasi untuk menjelaskan tentang terjadinya krisis, baik yang disebabkan oleh bencana alam, gangguan teknis, kesalahan manusia ya, maupun karena krisis komunikasi ya. Jadi itu mungkin kan ada terjadi ya. Lalu komunikasi krisis itu dirancang melalui berbagai program untuk meminimalisir kerusakan. Nah, di mana berbagai program tersebut merupakan bentuk dari strategi manajemen krisis yang diterapkan untuk menghilangkan sebagian resiko dan ketidakpastian, dan juga untuk meminimalkan dampak negatif krisis yang ada bagi publik maupun seluruh stakeholders. Nah, prinsip utama dalam pembuatan strategi komunikasi krisis itu adalah harus mempertimbangkan model dan tujuan dari strategi komunikasi untuk setiap target. Jadi memang harus spesifik. Kalau teman-teman dulu belajar Daskom gitu ya, atau Daskombang, kita kan selalu bicara bahwa kalau berkomunikasi kita harus tahu siapa receivernya. Nah, ini bicara target, sehingga memang model, tujuan, strateginya pun berbeda. Nah, sama dalam penanganan atau penyusunan strategi komunikasi krisis itu pun menjadi sebuah pertimbangan yang penting. Oke, selanjutnya kita masih membahas soal komunikasi krisis. Nah, bicara konseptualisasi komunikasi krisis itu juga bisa dikaitkan dengan komunikasi darurat atau peringatan dini, dan cenderung bisa membingkai komunikasi krisis sebagai proses yang searah dalam mengeluarkan peringatan atau informasi yang cepat gitu ya melalui sistem siaran darurat, atau misalkan contohnya ada suara sirine gitu ya yang biasanya berbasis komunitas. Nah, selain itu kalau kita bicara komunikasi krisis itu adalah proses yang berkelanjutan untuk bisa menciptakan makna bersama ya di antara kelompok atau komunitas, individu dan lembaga itu dalam konteks ekologi krisis ya, dan ini tujuannya untuk mempersiapkan dan mengurangi atau membatasi dan juga menanggapi ancaman dan bahaya. Jadi begitu penting ya komunikasi krisis itu, apalagi kalau dalam konteks negara kita yang juga memang rawan bencana, termasuk yang lagi-lagi sekarang masih terjadi pandemi COVID-19. Kalau tadi kita membahas pengertian atau definisi komunikasi krisis, sekarang kita akan mencoba membahas fungsi dari komunikasi krisis. Nah, perlu dicatat oleh teman-teman bahwa ketika kita bicara komunikasi krisis, itu juga sering dibahas di konteks komunikasi organisasi, di komunikasi bisnis juga ada. Tapi untuk pembahasan sekarang kita akan lebih fokus kepada konteks kebencanaan ya, atau kedaruratan seperti sekarang terjadi pandemi COVID-19. Kita bisa lihat di slide di sini setidaknya ada 4 ya, dari mulai yang pertama adalah
environmental scanning and spanning gitu. Artinya kita di sini mencoba untuk melakukan monitoring atau pemantauan dan juga maintaining gitu ya, termasuk juga membangun jaringan ya atau hubungan, mengumpulkan informasi ya dan lain sebagainya. Dan di sini pun juga kita lihat ada juga soal komunikasi resiko. Artinya kan ada antisipasi ya di sini. Karena bagaimanapun ketika kita bicara komunikasi krisis itu tidak bisa dipisahkan dengan komunikasi resiko ya. Nah, yang fungsi kedua adalah krisis respon. Gimana kita membuat perencanaan ya. Ketika ada krisis kita jangan diam saja, tetapi juga harus bisa melakukan tindakan atau aksi nyata, melakukan koordinasi gimana nih cara mengatasi atau merespon krisis gitu ya. Lalu yang ketiga adalah krisis resolution. Bagaimana caranya kita bisa melakukan sebuah resolusi untuk mengatasi krisis ini yang sedang berlangsung gitu ya. Dan terakhir adalah organizational learning. Jadi bagaimanapun krisis itu kan lazim terjadi gitu ya dalam berbagai situasi ataupun katakanlah komunitas, hingga pasti ada pembelajaran dari terjadinya krisis itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat lagi nih ya tabel yang ada terlihat sekarang, bisa diamati kembali. Selanjutnya sekarang kita akan membahas mengenai tahapan komunikasi krisis ya, tapi ini menurut Fairbanks ya 2007. Bank dan Fern ini menyebutkan ada 5. Pertama, detection. Apa itu detection? Jadi kita harus mampu mengidentifikasi sebuah situasi yang mungkin saja bisa menjadi krisis, dan juga harus mampu menciptakan key message yang tepat dan relevan. Karena kita lagi bicara soal komunikasi, jadi harus bisa menentukan pesan-pesan apa yang harus kita sampaikan. Yang kedua adalah crisis prevention. Jadi idealnya kita harus mampu mencegah terjadinya krisis gitu. Tapi kalau memang nggak bisa dihindari, tentu kita harus menghadapinya gitu ya. Yang ketiga adalah krisis preparation. Jadi seringkali terdapat sejumlah krisis yang tidak bisa dicegah kehadirannya. Misalkan kondisi pandemi gitu ya, seperti sekarang, atau bencana gitu ya. Dan perlu menentukan siapa key person yang menjadi spokesperson. Bicara ke siapa aja, apa yang mau disampaikan ke apa aja gitu dan sebagainya. Kita bisa lihat di awal-awal pandemi kan sempat ada beberapa informasi yang sempat membuat kita bingung, tapi kita juga harus menyadari bahwa pandemi ini kan sesuatu yang baru terjadi di Indonesia, jadi masih wajar ketika pemerintah pun masih mencari informasi gitu ya. Nah, yang keempat adalah containment. Jadi di sini adalah bagaimana kita mampu melimitasi krisis baik dari sisi waktu maupun dampak. Nah, perlu ada kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait untuk menangani krisis ini, termasuk membuat prediksi kapan krisis kemungkinan akan berakhir dengan didukung data yang komprehensif. Dan terakhir adalah recovery, artinya kita harus bisa mengembalikan kondisi seperti sedia kala dengan menciptakan konten komunikasi untuk menggambarkan kondisi yang normal kembali. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua ya dari capaian pembelajaran materi kita hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas seperti apa sosio-ekosistem digital dan komunikasi dalam pemulihan dari krisis. Yang akan kita coba di sini contohnya adalah untuk pemulihan dari krisis pandemi COVID-19. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan juga dari literatur yang saya baca bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 adalah mirip sama pandemi influenza pada zaman dulu ya, tahun 1920-an kalau tidak salah, pandemi flu Spanyol ya. Dan ini adalah ancaman bagi masyarakat dan bisa mempengaruhi sekolah ya, bisnis, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Tentu kita merasakan ini semua. Bahkan sekarang pun teman-teman bisa mendengarkan suara saya melalui PPT Benarasi ataupun podcast, itu kan karena salah satunya karena pandemi ya, kita nggak bisa tatap muka langsung, sehingga mau nggak mau kita menggunakan platform digital seperti ini. Lalu juga kita lihat dampaknya terhadap bisnis juga luar biasa gitu ya, dan banyak hal lainnya. Nah, kalau dilihat dari literatur yang sudah saya telusuri, ada kajian juga tentang wabah flu babi juga ya. Dan ini di angka tahun 2010, di mana dari riset ini
dijelaskan bahwa proyek pemerintah daerah itu mencoba memanfaatkan metode penelitian kesehatan masyarakat dan ilmu sosial untuk apa? Untuk memfasilitasi pembuatan rencana tanggap darurat pandemi influenza yang tadi ya bisa mencakup beragam entitas termasuk sekolah, bisnis, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan. Kalau kita bisa melihat di sini bahwa kehadiran dari komunikasi krisis ya, termasuk juga metode penelitian kesehatan masyarakat yang dimodifikasi dengan juga oleh ilmu sosial, itu membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dari semua stakeholders ya, yang tadi disebutnya adalah entitas, karena bagaimanapun sebuah krisis atau sebuah kondisi kedaruratan itu tidak mungkin bisa diatasi hanya oleh satu pihak saja. Dari studi tadi tentang flu babi itu ya, nah kita bisa melihat ada suatu learning point atau pembelajaran yang bisa diambil dari kajian tersebut. Pertama, yaitu bahwa perlunya bahwa selama proses perencanaan, menjalin dan menjaga hubungan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya ketika kita sedang merencanakan pemulihan dari krisis. Kedua adalah yang juga penting adalah perlu ada target pesan kesehatan masyarakat. Ya, tadi key message-nya tuh harus jelas ya. Ketiga adalah evolusi berkelanjutan dari rencana darurat. Jadi artinya kita nggak bisa hanya terpaku oleh satu pola saja gitu. Sama seperti waktu awal pandemi ini terjadi, awalnya yang pakai masker itu hanya yang sakit aja katanya gitu, lalu berubah semuanya gitu, karena memang kan ini sesuatu yang masih baru, jadi risetnya juga masih terbatas, sehingga kita mau nggak mau harus siap untuk ada perubahan-perubahan itu ya. Lalu yang keempat adalah membangun pemahaman bersama konsep manajemen darurat baik oleh tokoh masyarakat maupun bisnis, karena tidak bisa gitu ya, kita bisa mengatasi masalah itu sendiri, itu nggak bisa. Dan yang juga pembelajaran dari kajian tentang flu babi itu adalah koordinasi regional dengan entitas di luar batas wilayah. Nah, jadi kayak sekarang pun misalkan kita mendapatkan bantuan vaksin itu juga dari luar negeri gitu ya. Sambil sekarang juga kita di Indonesia sedang juga membuat riset-riset yang vaksin dihasilkan oleh anak-anak bangsa gitu ya. Nah, lebih lanjut bahwa kajian komunikasi resiko dan krisis ini kerap kali dikaitkan dengan Center for Disease Control and Prevention atau CDC ya. Jadi isinya adalah pedoman terperinci untuk pandemi, termasuk pandemi influenza yang tadi ya mencakup komitmen ya dan juga keterlibatan publik, proseduralnya juga harus jelas ya. Keadilan dan transparansinya juga harus clear, termasuk kejujuran dan keterbukaan. Ya kita bisa lihat kayak misalkan kemarin ada kasus soal penyelewengan dana bansos yang harusnya itu nggak terjadi ya kalau kita semua jujur dan bisa terbuka dan transparan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah menghindari pesan ambigu ya, karena kita tahu juga sekarang banyak juga hoax dan sebagainya. Nah itu juga harus bisa dihindari, kalau bisa harus kita atasi bersama-sama. Nah, ini masih juga terkait dengan SED atau Socio Ekosistem Digital dan Komunikasi dalam Pemulihan dari Krisis ya, tentang pemulihan dari krisis pandemi COVID-19. Ini ada contoh yang menarik dan ini juga ada di sebuah buku ya, buku yang nanti ada di daftar pustaka juga. Nah, ini kalau bisa dilihat kalau dalam ditarik konteks Indonesia, kalau tadi teman-teman ingat di slide sebelumnya tentang tahapan komunikasi krisis, ini juga ada pandangan yang berbeda juga ya, maksudnya ada apa istilahnya ya, ada sudut pandang yang lain juga ya penyebutannya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ini mengutip dari KOM 2015 ya, dan ini adalah artikel yang ditulis oleh Suwarnawati dan Agus Hermanto tahun 2020 di buku Dinamika Komunikasi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada 3 kalau yang disebutnya, ada fase prakrisis atau pre-krisis ya. Jadi ini adalah bahwa komunikasi krisis itu berkonsentrasi pada menemukan dan mengurangi resiko. Dan di fase ini pencegahan krisis merupakan prioritas utama agar krisis tidak terjadi. Nah, di fase prakrisis ini juga melibatkan 3 tahap. Ada signal detection ya, prevention, dan krisis
preparation. Jadi sebenarnya sih mirip juga dengan tadi yang Fair and Banks ya, tapi penyebutannya aja yang berbeda. Dia di sini membaginya 3 besar. Nah, selanjutnya adalah fase krisisnya, krisis event. Di mana fase krisis ini adalah aspek yang paling banyak diteliti dari komunikasi krisis. Jadi selama fase ini manajer gitu atau krisis managers itu harus mampu menyadari bahwa organisasi atau entitas atau komunitas berada dalam krisis dan harus mengambil tindakan yang tepat ya. Dan pada fase ini juga ada 2 tahap, ada krisis recognition sama krisis containment. Coba nanti cek lagi teman-teman, waktu pas di penjelasan tahapan komunikasi krisis Fair and Banks saya menjelaskan itu apa krisis containment. Lalu yang ketiga adalah pasca krisis. Nah, jadi komunikasi pasca krisis ini mencakup periode waktu yang setelah krisis dianggap bisa diselesaikan. Nah, fokusnya pada pengelolaan krisis yang sudah berakhir. Namun, pengelolaan dampak krisis bisa terus berlanjut. Nah, mengingat bahwa kesulitan untuk menemukan dengan tepat kapan sebuah krisis berakhir ya, komunikasi pasca krisis ini sebagian besar merupakan perpanjangan dari komunikasi respon krisis. Nah, kalau dikaitkan dengan COVID-19 di Indonesia, kayaknya sih fase ini belum tercapai ya, karena sampai hari ini krisisnya belum selesai dan wabahnya juga belum hilang. Jadi kita belum masuk di pasca krisis. Lebih lanjut gitu ya terkait dengan SED dan komunikasi untuk pemulihan krisis pandemi COVID-19, sebenarnya sekarang juga kita memasuki digitalisasi informasi publik. Nah, jadi ini juga perlu digunakan ya dalam pemulihan dari krisis pandemi COVID-19 ini. Jadi yang namanya digitalisasi informasi publik itu kan mencakup produksi dan distribusi informasi ya, termasuk juga pemanfaatan big data. Terus juga pemanfaatan media sosial dan juga media komunikasi lainnya, termasuk mungkin radio satelit. Dan bahkan tahun depan tuh awal November 2022 kita akan semuanya tuh digital ya, TV digital. Dan salah satunya adalah fungsinya juga untuk tanggap darurat kebencanaan. Jadi kalau nanti ada bencana, gak lagi tergantung dengan jaringan seluler yang seringkali ketika bencana terjadi itu gak bisa ada komunikasi ya. Jadi mudah-mudahan sih ini terrealisasi ya di tahun 2022 ya. Nah, lalu kalau juga kita bicara soal komunikasi krisis, komunikasi resiko di era digital, sebenarnya gambaran besarnya itu adalah text to action. Ya, jadi kita nggak cuma ngomongin hal-hal yang harus begini, harus begitu, tapi yang paling penting adalah actionnya, termasuk memahami interaksi antara aksesibilitas wireless emergency alert dan respon perilaku. Ini penting banget, apalagi kalau untuk konteks Indonesia itu kan wilayah kita daerahnya sangat berpencar-pencar ya, pulaunya banyak gitu ya, dan juga punya tantangan dari sisi kondisi geografis. Lalu yang juga penting adalah kita harus mampu melawan infodemi. Infodemi itu apa? Jadi infodemi adalah informasi berlebihan terhadap suatu masalah yang keberadaannya itu cuman memperburuk keadaan aja. Apalagi sekarang ya di era digital ini, di mana informasi itu cepat banget tersebarnya, mungkin lebih cepat dari penyebaran virus itu sendiri ya, yang akhirnya menimbulkan kepanikan, kecemasan. Salah satunya hoax yang luar biasa, dan makanya sekarang pun kita kalau ada informasi apapun termasuk soal COVID-19, kita harus bisa ngecek di platform resmi pemerintah supaya kita pun juga tidak menyebabkan salah persepsi dan sebagainya, karena ini salah satu kunci untuk kita bisa mencapai gimana berhasilnya komunikasi krisis atau penanganan krisis itu sendiri. Nah, penjelasan tadi saya yang mungkin dari awal diceritakan bahwa menangani krisis itu tidak bisa sendiri, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama ya dari semua pihak. Ini bisa kita lihat di gambar terlampir ya. Ini saya mengambil dari sebuah studi ya, studi disaster manager. Kita bisa lihat bahwa contohnya ini risk communication. Saya sih selalu berasumsi ini juga bisa kita jadikan salah satu contoh gitu ya, bagaimana di sini kita bisa lihat multiple stakeholder ya, dari mulai ada masyarakat, ada NGO, media ya, ada official, engineer, disaster expert, dan ada pemerintahan. Apalagi sekarang itu kan dikenal dengan hexahelix ya. Kalau dulu sempat ada pentahelix ya beberapa tahun lalu, sekarang udah hexahelix gitu.
di mana keterlibatan dari mulai akademisi, bisnis, komunitas ya, terus juga pemerintah, lalu media, dan ternyata yang namanya bisnis atau pasar juga dia adalah entitas baru lagi gitu ya. Jadi ada dua sebenarnya bisnis tuh ya, atau pasar di sini tuh bisa ada dua gitu. Jadi memang keterlibatan semua stakeholder atau semua entitas itu penting untuk kita bisa melakukan pemulihan dari kondisi krisis. Tentu dengan adanya teknologi digital itu juga membantu percepatan mengatasi krisis ya. Jadi kita juga bisa lihat bagaimana sekarang ketika terjadi sesuatu yang darurat bisa dikomunikasikan di media sosial, lalu diinformasikan ke pemerintah, dan pemerintah langsung tanggap untuk bisa memberikan bantuan. Ataupun masyarakat juga sekarang banyak melakukan inisiasi atau inisiatif yang luar biasa untuk saling membantu gitu ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa kuncinya adalah semua entitas harus bersatu, juga kehadiran teknologi juga itu menjadi hal yang sangat penting gitu, termasuk juga ada aspek literasi informasi dan literasi digital, sehingga ini menjadi perpaduan yang sangat istilahnya lengkap gitu ya untuk bisa kita mengatasi krisis gitu. Nah, ternyata kita sudah hampir di penghujung penyampaian materi ya. Nah, ini terlampir beberapa pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Jadi, kalau ada teman-teman yang tertarik untuk mendalami atau bahkan mau meneliti soal komunikasi krisis, resiko, dan sebagainya, dan dilihat dari kacamata sosio-ekosistem digital, nah ini mungkin buku-buku ini bisa ditelusuri ya sama teman-teman, dan ini buku-buku terbaru, dan mudah-mudahan ini bisa menggambarkan konteks terkini. Nah, kita sekarang sudah ada di akhir penyampaian materi. Ternyata sudah selesai penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa difahami oleh teman-teman semua. Namun jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di kelas Zoom. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.